gimana nih kabarnya? Wah, seneng banget nih ya, Telekom Podcast balik lagi dengan episode terbaru. Di episode kali ini, gue Elisa bakal nemenin kalian ngobrolin hal yang menarik dan juga asik seputar dunia musik. Udah pada tau lah ya musik itu apa? Kalian juga pasti suka dengerin musik kan? Soalnya hidup kalau tanpa musik itu kayak sepi banget gak sih? Nah, kali ini kita bakal ngulik lebih dalam lagi nih tentang tren musik yang ada saat ini. Eits, tapi gue gak sendirian nih. Di episode kali ini gue bakal ditemenin sama temen gue, Adele. Halo Adele, gimana nih kabarnya? Hai Komers, halo Elisa. Alhamdulillah nih, kabar gue sangat-sangat baik. Kalau lo sendiri gimana nih El kabarnya? Wah, gue juga baik dong. Dan pastinya semangat banget buat nemenin Komers di rumah. BTW nih ya Del ya, kalau dilihat-lihat kita nih udah jarang main gitu kan? Bener nih, kenapa ya? Kenapa ya? Waduh. Emang kesibukan lo tuh sekarang apa sih? Sibuknya apa ya? Gue ini gak ada sibuk sih El, cuman karena kita kuliah nih. Mungkin kalau anak kuliah identiknya sama nugas gak sih? Yes. Iya. Tapi iya sih, bener banget. Emang nugas tuh bikin kita kayak sibuk gitu ya sih? Bener banget. Ngomong-ngomong soal nugas nih, lo tuh pernah gak sih kalau lagi nugas tuh kayak pusing terus mager gitu? Sering sih gue kayak capek, mager gitu. Bukan gue doang, pasti komers di rumah pasti kayak gitu gak sih? Bener banget. Apalagi nih El, kalau misalkan gue nugas terus gak ketemu gitu jawabannya, pasti tuh tambah capek, mager gitu. Pusing gitu ya? Iya, tapi nih El, lo tau gak sih, gue tuh ada caranya biar waktu nugas gak capek sama mager dan tetap semangat pastinya. Gimana tuh, gimana caranya? Tolong di-spill, gimana caranya? Apa harus nih? Oh, harus banget dong. Wajib nih. Wajib, biar Komers juga pada tahu nih cara Adele biar semangat di tengah tugas. Oke deh, spill nih ya. Sebenarnya itu caranya simple banget El. Gue tuh cukup buat dengerin musik. Entah kenapa kalau misalkan gue ngedengerin musik itu gue langsung semangat. Emang musik tuh boost banget buat gue gitu. Jadi misalkan gue ini semangatnya di sini nih, bisa naik nih di sini. Naik gini gitu ya? Iya. Bukan cuma waktu ngerjain tugas. Semua kegiatan yang bikin capek sama mager, kalau gue dengerin musik itu langsung bikin gue semangat dan tambah asik gitu. Asik gitu ya. Bener tapi banget. Bener sih Del ya. Musik itu emang naikin semangat terus bikin asik gitu ya. Bener. Tadi kan lo bilang nih kalau lo nih anaknya musik abis nih. Bener. Melakukan aktivitas apapun dengan musik. Harus dong. Jadi musik yang gimana sih yang lo suka tuh? Genre ya? Genre nih, ngomong genre nih gimana nih? Untuk genre sendiri tuh gue suka yang upbeat sama pop. Karena menurut gue genre upbeat sama pop itu tuh masuk banget nih di gue. Karena lagunya gitu ya? Asik gitu, naikin semangat. Kalau lo sendiri nih, apa sih genre kesukaan lo, bisa kali spill? Kalau gue nih ya, sebagai pencinta musik ballad, gue tuh suka banget ballad sama K-pop sih gue tuh. Cewek banget ya sukanya. Terus gue juga tuh suka banget dengerin tren-tren musik Del. Misalnya ya, kayak gue lagi scroll sosmed nih, wah gue nemu nih, pasti kalau tren itu kayak lo skip sekali, ada lagi karena saking ngetrennya gitu kan. Kalau misalnya musiknya bagus, bakal gue cari tahu, terus gue dengerin. Kalau misalnya bagus lagi nih, gue rekomendasiin ke orang-orang. Tapi tuh ya, tren musik tuh emang gak pernah salah, selalu ada di sepanjang masa. Tapi gimana ya, musik itu gak ada yang unggul sih menurut gue trennya. Selalu sama spesifik genrenya, karena ada tempatnya tersendiri, ada pencintanya masing-masing gak sih? Iya benar banget sih Del, kata Adele ini. Kalau misalnya sekarang itu tren musik itu tuh udah gak dominan ke satu genre. Benar. Karena sekarang tuh udah ada algoritma sesuai keinginan pengguna. Iya. Jadi kayak udah ada pasarnya nggak sih? Masing-masing gitu loh. Bener. Kayak lo suka apa ya lo dengerin itu gitu kan. Ngomong-ngomong soal suka nih ya, tadi Adele bilang kalau dia nih suka musik yang upbeat terus pop gitu. Bener. Nah, lo ada nggak sih rekomendasi lagu upbeat pop gitu? Siapa tahu bisa jadi rekomendasi untuk Komers di rumah. Oke, gue spill nih. Oke, buat lo sama buat Komers nih di rumah, siapa tahu bisa buat nambah-nambah rekomendasi. Untuk lagu upbeat sendiri nih, gue suka lagunya Dua Lipa. Tahu kan? Yang mana tuh? Yang New Rules. Tahu kan? Itu lagunya kayak asik banget gitu. Ya? Emang ada banget gitu ya? Bener, kayak naikin semangat emang. Cuman untuk pop nih, gue bawa lagu Indonesia nih, El. Apa tuh lagu Indonesia? Apa yang mau lo bawa di sini? Lo tahu pasti, untuk Komers di rumah pasti tahu juga dong lagunya nih. Apa itu? Lagunya Raim Laode yang Komang. Iya. Sumpah kayak terbaper-baper gitu kan. Ngetren banget gak sih? Ngetren banget sumpah. Ngomong-ngomong kayak nih, sebab kau terlalu indah. Benar. Bukan cuman
lirik yang indah, tapi lagunya indah. Bener banget. By the way nih, ngomongin tren, lo ikut nggak tren lagu Sebab Kau Terlalu Indah ini? Aduh, langsung ditanya gini gue. Bener. Kalau untuk trennya tuh gue belum bisa ikut ya, tapi gue tuh sebagai pengamat kayak gue melihat orang mengikuti trennya, dan kita tunggu aja ya, mungkin suatu saat ada masanya gue mengikuti tren-tren itu gitu kan. Tapi nih El, gue juga nggak ikut sih sebenarnya. Bisa-bisanya lo nggak ikut. Kenapa kalau nggak ikut? Ya lo tahu sendiri lah. Itu nggak kita bahas di sini ya. Di luar aja deh. Nah, untuk commerce sendiri nih, pasti pada ikut kan tren-tren lagu Sebab Kau Terlalu Indah. Pasti ikut dong. Pasti dong. Nah, kalau lo sendiri ada nggak sih rekomen lagu buat commerce di rumah? Kalau gue sendiri nih ya, tadi kan ada udah rekomendasiin lagu yang keren-keren banget nih, bisa kalian dengerin kalau kalian lagi butuh penyemangat buat nugas, buat ngerjain aktivitas lain gitu kan. Nah, gue juga mau rekomendasiin nih ke kalian. Apa tuh? Sebagai pencinta musik ballad, Apa tuh? dan gue tuh bakal merekomendasiin lagunya Yofi, lagunya Ziva, Diodra, terus satu lagi nih, lagu yang bakal gue rekomendasiin. Apa lagunya tuh? Tiara Andini. Yang mana tuh? Banyak tuh lagunya. Judul lagunya itu Usni. Oh, gue tahu. Usai bukan sih? Usai, sebenarnya tuh usai, tapi entah kenapa tuh sekarang pada dimention jadi Usni gitu kan, diplesetin gitu kan. Sepengetahuan gue nih ya El, itu tuh gara-gara tulisannya yang huruf A menyerupai huruf N. Jadi mungkin banyak orang yang terkecoh di sana. Fun fact nih ya guys ya. Benar. Jadi usai ya, sebenarnya judul yang benar itu usai gitu. Tapi ngomong-ngomong usai, pembahasan kita belum usai kan? Bukan dong, belum dong, karena usai itu kan judul lagunya Mbak Tiara. Kalau pembahasan kita masih ada yang dibahas. Masih seru gitu banget kan. sih ini. Aku juga belum selesai tahu rekomendasiin lagunya. Oh iya, gimana nih? Sebagai pencinta K-pop, gue tuh bakal rekomendasiin lagunya New Jeans, judulnya Oh My God. Oh my god, gue juga tahu lagi itu. Lo tau gak sih itu setiap gue scroll sosmed nih El, scroll dikit langsung oh my god Syndrome gak sih? Iya, itu lagunya asik banget walaupun gue nggak suka K-pop nih. Tapi entah kenapa itu pala gue otomatis ikut goyang-goyang. Oh my god gini iya, gitu ya. oh my god banget sih gue. Wah, oh iya, lo ngomong-ngomong nih, lo kan K-popers abis nih kayaknya. K-popers abis. Bener gak sih K-pop tuh punya trennya tersendiri gitu? Kalau misalnya lo bilang K-pop punya tren sendiri, benar. Kalau dari gue nih ya, kenapa orang-orang pada kayak berasumsi K-pop punya tren sendiri? Itu tuh sebenarnya kayak banyak yang latar belakanginya. Kayak misalnya ya, K-pop ini tuh punya pembawaan yang kuat, terus bisa diterima di seluruh dunia. Dimulai dari visualnya. Wah, lo tau kan? Cakep sih, bening. Walaupun mukanya sama semua nih yang sama semua boybandnya, tapi itu entah kenapa kayak gue mengakui itu ganteng-ganteng banget sih. Emang diakui gitu kan? Iya, serius kan? Bener. Gitu. Terus selain dari visual nih Del ya, lo tau gak sih video klip mereka tuh keren-keren parah. Terus musiknya juga keren-keren parah. Jadi mereka tuh effort banget tau kalau bikin MV. Gimana tuh? Gue tuh pernah nonton behind the scenes. Kalau misalnya MV K-pop itu kalau misalnya ada scenes ledakin mobil, itu beneran diledakin. Kayaknya gue tahu deh itu. Lo tahu? Lo pernah nonton juga? Itu salah satu member Blackpink bukan sih? Iya banget tuh. Cuman gue nggak tahu nih ya siapa namanya, gue lupa. Tapi gue kira itu kayaknya green screen loh. Ternyata enggak ya? Enggak tahu. Ada beberapa idol yang emang benar-benar se-effort itu kalau bikin MV. Wah. Jadi hasilnya ya sesuai lah ya sama effort yang mereka keluarin gitu kan. Effort banget sih emang. Hasil nggak effort nggak mengkhianati hasil ya. Bener banget. Emang keren banget. Tapi nih K-pop ini emang bukan cuma milenial nggak sih yang suka. Menurut gue nih ya, kalau gue lihat-lihat nih, bukan cuman kayak kita nih seumuran kita yang suka K-pop. Semua suka dan udah mendunia. Anak kecil suka. Kita udah pasti dong. Milenial. Ibu-ibu muda suka banget loh. Kayak sampai tergila-gila gitu sama K-pop. Iya, bener banget sih. Apa kata Adel, kalau sekarang tuh K-pop itu emang udah kayak wah gitu kan. Iya, mendunia banget ya. Tapi commerce, balik lagi nih ya, kayak yang kita bahas tadi, kalau misalnya setiap musik itu tuh udah ada penggemarnya masing-masing, udah ada pencintanya masing-masing, dan pasti udah punya pasarnya masing-masing. Wah, semakin tambah informasi yang gue dapet nih tentang tren musik, wawasan gue jadi bertambah luas banget.
Oke, kalau gitu gua rasa episode kali ini tuh kita udahin dulu sampai di sini ya. Padahal masih seru banget ya. Tadi kan kita udah bahas tentang tren musik, bikin asik walaupun berbeda selera musik kita, tapi musik lah yang menyatukan kita semua. Gue Elisa, Gue Adele, pamit undur diri ya Commerce. See you on the next episode and bye-bye.